Kita sedang melakukan perjalanan menuju tanah gelap yang menyimpan rahasia tertua terdalam dalam sejarah manusia, tempat di mana tulisan lahir. Beberapa tablet tulisan tertua yang pernah dibuat oleh tangan manusia mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan seluruh dunia ketika digali dari bawah tanah dan diterjemahkan. Tablet lempung yang rusak dan berusia ribuan tahun ini menceritakan kisah-kisah penciptaan yang masih terasa sangat akrab bagi kita saat ini. Eksistensi manusia pertama, banjir besar dahsyat yang menelan dunia, legenda penciptaan dari lumpur, dan lahirnya keteraturan dari kekacauan. Semua tema ini terdengar akrab bagi Anda, bukan? Namun, apakah benar-benar ada hubungan antara kisah-kisah yang tertulis di tablet Sumeria ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum agama monoteistik ada, dengan narasi suci modern saat ini? Apakah akar agama-agama modern tersembunyi di dalam tablet berdebu Mesopotamia? Ataukah di balik legenda-legenda ini terdapat kode universal tentang kemanusiaan yang jauh lebih besar dan belum kita pecahkan? Hari ini, kita akan menyingkap rahasia kepercayaan dan mitologi. Untuk memahami dasar dari misteri besar ini, pertama-tama kita harus mengatur panggungnya. Mengapa bangsa Sumeria? Karena bangsa Sumeria, di tanah subur Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Efrat, tidak hanya membangun kota-kota besar. Pada saat yang sama, mereka menciptakan lompatan terbesar dalam sejarah manusia, yaitu tulisan. Hingga saat itu, dongeng, doa, dan pencapaian para raja yang hanya diturunkan dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut dan pencerita, untuk pertama kalinya diabadikan dengan mengukir tulisan paku di atas tablet lempung basah. Arsip-arsip besar yang ditemukan di tanah kota-kota kuno seperti Ur dan Niniwe ini mengungkap narasi tertulis tertua yang diketahui umat manusia. Tablet-tablet ini adalah cadangan konkret pertama dari ingatan manusia yang pernah dicatat hingga hari itu. Dan di dalam cadangan itu, terdapat benih-benih pertama dari sistem kepercayaan yang akan membentuk masa depan. Di internet, Anda biasanya mendengar kata tablet Sumeria sebagai satu kata saja. Seolah-olah semuanya diceritakan sebagai satu buku tunggal. Ini adalah kesalahan besar. Apa yang kita bicarakan adalah perpustakaan luas yang berasal dari abad yang berbeda, budaya yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Secara khusus, 4 narasi besar menjadi fokus kita. Epik penciptaan Eridu, Epik Atrahasis, Enuma Elis, dan Epik Gilgamesh yang legendaris. Di sini kita harus memberikan detail yang sangat penting dan andal yang selalu digarisbawahi oleh para akademisi. Beberapa dari epik raksasa ini pada awalnya bukan dalam bahasa Sumeria secara langsung. Mereka telah beredar dari mulut ke mulut selama berabad-abad dan kemudian diperbarui dengan menuliskannya dalam tradisi Akkadia atau Babilonia. Dengan kata lain, teks-teks ini bukan produk dari satu penulis saja, melainkan produk dari imajinasi kolektif dan kolam kepercayaan seluruh peradaban Mesopotamia. Mari kita masuk ke dalam teks-teks yang mengejutkan itu sekarang. Kemiripan mengejutkan pertama muncul pada asal-usul alam semesta dan penciptaan. Ketika Anda melihat epik penciptaan Babilonia seperti Enuma Elis, ceritanya dimulai sepenuhnya dengan air. Sebelum alam semesta diciptakan, hanya ada air purba yang gelap, abadi, dan tidak berbentuk. Semuanya berada dalam kekacauan yang luar biasa. Dan kemudian sebuah kekuatan ilahi campur tangan, membelah air ini, menciptakan langit dan bumi, dan memunculkan tatanan kosmik dari kekacauan liar itu. Kebanyakan peneliti mengatakan bahwa kekuatan ilahi yang melayang di atas air dan tatanan yang muncul dari kekacauan memiliki kesejajaran tematik yang luar biasa dengan narasi penciptaan yang muncul kemudian. Namun, ada aturan emas yang harus kita perhatikan dan sering dilupakan di sini. Menggunakan tema yang serupa bukan berarti narasi yang sama persis atau salinan langsung. Segera setelah keterkejutan yang diciptakan oleh air berlalu, sosok lain yang jauh lebih akrab dan mencolok muncul di panggung. Penciptaan manusia. Dalam narasi Sumeria dan Mesopotamia pada umumnya, eksistensi manusia selalu digambarkan terkait langsung dengan tanah, lempung, atau lumpur. Dewa-dewa menggunakan tanah untuk membentuk manusia dan memberi mereka kehidupan dengan menambahkan darah atau napas mereka sendiri. Hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dan tanah ini muncul dengan sangat kuat di semua agama besar dunia saat ini. Keyakinan bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Detail ini menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa hubungan organik antara manusia ve alam bukan hanya unik bagi satu tradisi kepercayaan saja, tetapi juga tumbuh dengan keyakinan yang sama di kota-kota kuno Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Namun, tidak ada kemiripan yang lebih mencolok dan mengguncang daripada legenda bencana besar yang akan saya ceritakan sekarang. Banjir besar. Ketika Anda membaca epik Gilgamesh dan Atrahasis, Anda tidak akan mempercayai mata Anda. Tema ceritanya sangat mirip satu sama lain. Para dewa, yang lelah dengan kebisingan dan dosa-dosa umat manusia, memutuskan untuk menghancurkan bumi dengan bencana banjir besar. Namun, salah satu dewa secara rahasia memberitahu satu orang yang terpilih.
Orang ini diminta untuk membangun sebuah kapal raksasa dan berlindung dari bencana dengan membawa contoh spesies makhluk hidup di bumi ke dalam kapal tersebut. Badai dahsyat menelan bumi dan setelah air surut, kapal tersebut mendarat di puncak gunung. Dan umat manusia membuat awal yang benar-benar baru dan bersih setelah banjir besar ini. Mungkinkah kesejajaran ini hanya kebetulan? Bukti arkeologis bahwa narasi banjir ditemukan dalam teks-teks Mesopotamia ribuan tahun sebelum agama monoteistik tetap menjadi salah satu subjek rasa ingin tahu terbesar dan titik perdebatan paling sengit dalam sejarah kepercayaan. Setelah mendengar semua kemiripan ini, pertanyaan pertama yang terlintas di pikiran Anda adalah ini. Jadi ceritanya benar-benar sama, hanya namanya saja yang berubah, bukan? Tidak persis seperti itu. Disinilah kita perlu melihat jurang teologis yang dalam di balik cerita tersebut. Di samping kemiripan, ada perbedaan besar dan vital. Dalam narasi Mesopotamia, struktur politeistik sepenuhnya mendominasi. Alasan banjir adalah alasan yang sangat manusiawi, seperti perkelahian pribadi antara para dewa, atau manusia yang tidak membiarkan para dewa tidur karena membuat kebisingan. Manusia diciptakan sebagai sejenis budak untuk melakukan pekerjaan melelahkan para dewa. Ketika kita melihat tradisi monoteistik di kemudian hari, filosofi ceritanya berubah total. Hanya ada satu pencipta, manusia bukan budak, melainkan makhluk yang memiliki kehendak. Banjir bukan karena pertengkaran dewa, melainkan hasil dari peringatan moral dan hukuman yang sangat jelas. Tujuan penciptaan adalah sempurna, jadi ide utamanya adalah ini. Kita dihadapkan pada motif yang serupa, dekorasi yang serupa, tetapi kerangka moral dan teologis dari permainan yang dimainkan di panggung itu sama sekali berbeda satu sama lain. Kita sampai pada pertanyaan yang paling mendesak. Mungkinkah ada tindakan, potong dan tempel, langsung dari bangsa Sumeria ke agama monoteistik? Jawaban paling ilmiah dan aman untuk pertanyaan ini adalah bahwa Timur Dekat kuno adalah kolam budaya bersama yang sangat besar. Pada masa itu tidak ada pintu perbatasan atau internet. Saat karavan, pedagang, tentara, dan budak bepergian di antara kota-kota, cerita juga ikut melakukan perjalanan bersama mereka selama berabad-abad. Tema yang sama diambil oleh bangsa yang berbeda, diolah, dan dikerjakan ulang sesuai dengan sistem kepercayaan mereka sendiri. Banyak studi akademik modern menekankan secara jelas bahwa budaya Mesopotamia membentuk latar belakang yang sangat penting dalam narasi penciptaan dan banjir. Namun, kita tidak boleh melupakan kalimat yang sangat kuat ini. Berada dalam interaksi budaya tidaklah sama dengan menyalin teks secara langsung. Semua orang yang tinggal di wilayah itu menggunakan alfabet mitologi yang sama. Lalu mengapa kita terus berputar di sekitar tema yang sama selama ribuan tahun? Mengapa setiap budaya menceritakan tentang air, banjir, dan lumpur? Karena ini bukan hanya masalah interaksi sejarah. Masalah utamanya berkaitan langsung dengan struktur pikiran manusia. Kemanapun Anda pergi di dunia, baik di Mesopotamia atau di hutan Amerika, pertanyaan yang diajukan setiap manusia selalu sama. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada? Mengapa ada keteraturan yang luar biasa sekaligus kekacauan yang mengerikan di dunia? Dan mengapa alam tiba-tiba runtuh menimpa kita dengan bencana besar, banjir, dan gempa bumi? Konsep besar yang kita sebut mitologi bukanlah ketidaktahuan orang kuno, melainkan sistem jawaban filosofis yang mereka berikan pada dunia yang kompleks ini. Inti dari masalah ini adalah ini, karena pikiran manusia mengajukan pertanyaan yang serupa, terkadang secara tidak sengaja melahirkan narasi dan cerita yang sangat mirip satu sama lain. Jika ketakutan kita sama, maka dongeng kita juga akan sama. Ada titik balik lain yang sangat menarik dan konkret yang memicu perubahan budaya dalam panggung sejarah ini. Pengasingan Babilonia. Ketika orang Ibrani diasingkan dari Yerusalem ke kota besar Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, mereka berhadapan langsung dengan mitologi Mesopotamia yang megah, kuil-kuil besar, dan epik penciptaannya. Periode pengasingan ini dianggap sebagai tahun-tahun ketika kontak budaya antar kepercayaan terjadi paling intens. Pertanyaan sebenarnya yang mengganggu pikiran penonton adalah ini. Apakah orang-orang yang menderita akan menolak sepenuhnya cerita dari kekaisaran kejam yang mengasingkan mereka? Ataukah mereka mengambil cerita-cerita kuno itu, membersihkan struktur politeistik di dalamnya, dan menafsirkannya kembali dengan filosofi baru yang jauh lebih kuat melalui pencipta mereka yang tunggal dan adil? Ini adalah salah satu perdebatan paling mempesona dalam sejarah agama. Terlepas dari semua fakta ilmiah ini, mengapa topik ini masih terus diperdebatkan dengan sengit di forum internet dan buku-buku? Karena masalah ini bukan hanya tentang potongan batu kuno yang rusak. Masalah utamanya adalah keberanian untuk mempertanyakan asal-usul kepercayaan kita sendiri. Apakah agama dan kepercayaan turun dari langit secara tiba-tiba dan benar-benar baru? Ataukah mereka menarik jalan moral yang baru bagi umat manusia dengan mengubah cerita yang diceritakan oleh peradaban sebelumnya? Apakah umat manusia memiliki ingatan bawah sadar kolektif yang sangat besar? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih berat daripada tulisan di atas tablet.
Alasan mengapa perdebatan ini tidak berakhir adalah bobot filosofis raksasa dari pertanyaan-pertanyaan ini yang mengguncang dasar keberadaan manusia. Justru karena rasa ingin tahu inilah, budaya populer melebih-lebihkan peristiwa ini secara luar biasa. Di internet, ada ribuan teori konspirasi yang mengklaim bahwa semuanya berasal dari Sumeria atau mengatakan bahwa alien yang disebut Anunnaki datang dan menyuruh menulis teks-teks ini. Fantasi semacam ini adalah cerita yang menyenangkan dan menarik untuk dibaca. Orang-orang menyukai misteri. Namun, bagi seorang ilmuwan sejati, menjalin hubungan yang menarik adalah satu hal, dan menyajikan bukti sejarah kuat yang digali dari lapangan adalah hal lain. Alih-alih mencari alien saat membaca tablet Sumeria, jauh lebih rasional untuk menghormati literatur dan kecerdasan agung manusia kuno. Ketika kita mengesampingkan semua teori konspirasi, perdebatan agama, dan klaim penyalinan ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang benar-benar mengejutkan dan mendebarkan. Tidak ada perbedaan antara pria Sumeria tanpa nama yang duduk di rumah lempung di tepi sungai Tigris 5.000 tahun yang lalu dan mengukir tulisan paku pada tablet di tangannya, dengan Anda yang duduk di depan komputer hari ini. Dia juga, sama seperti Anda, melihat ke langit dan bertanya, dari mana saya berasal, apa yang akan terjadi setelah kematian, mengapa alam begitu kacau, dan apa arti hidup manusia. Dia merenungkan asal-usul, kematian, keteraturan, dan bencana besar. Hal yang benar-benar ajaib bukanlah kemiripan teks tersebut, melainkan manusia di setiap zaman, di setiap benua, mengajukan pertanyaan besar yang sama dengan ketakutan yang sama. Sebagai kesimpulan, tablet lempung yang muncul dari bawah tanah itu bukan hanya awal dari sejarah manusia, tetapi juga cermin tertua dari jiwa kita. Agama, mitologi, legenda bisa berubah. Nama-nama dan kota-kota bisa hancur dan dibangun kembali. Namun, pencarian makna oleh manusia tidak akan pernah hilang. Mungkin pertanyaan besar sebenarnya yang harus kita ajukan di meja bukanlah apakah agama dan kepercayaan saat ini berasal langsung dari bangsa Sumeria. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa umat manusia terus mengejar pertanyaan filosofis dan harapan yang sama dengan gigi selama ribuan tahun. Tablet lempung yang rusak itu mungkin berusia ribuan tahun, sangat tua. Tapi pertanyaan yang diajukan secara diam-diam oleh tablet-tablet itu masih tetap baru seperti hari pertama, bahkan hingga hari ini, dan masih belum terjawab. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda kepercayaan saat ini adalah kelanjutan dari mitologi kuno ini, ataukah pesan-pesan yang benar-benar baru dan independen yang diberikan kepada umat manusia? Bagikan pemikiran dan teori Anda kepada kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi untuk terus menjelajahi rahasia gelap masa lalu.